Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal P3K kebidanan lagi ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunnya ya guys. Dan juga nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi terbaru video dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan buat video-video tentang soal-soal P3K kebidanan ya guys ya. Oke guys, kita mulai aja ke nomor 1 ya. Aku bacakan soalnya. Nyonya Y berusia 34 tahun, G2 P1A0, hamil 32 minggu datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluh nyeri pada perut dan ulu hati. Hasil pemeriksaan menunjukkan TTP dalam batas normal. DJJ-nya sulit dicari. TFU 2 jari di bawah PX. Nyeri tekan pada abdomen. Letak janin tidak stabil. Palpasi bagian tubuh janin tidak jelas. Nah, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat dulu jawabannya. A. Polihidramnion. B. Oligohidramnion. C. Kehamilan kembar. D. IUFD. Dan E. IUGR. Kalau dilihat dari ciri-ciri ini, DJJ sulit dicari, terus palpasi bagian tubuh janin tidak jelas, dan juga letak janin tidak stabil, ini mengarah ke polihidramnion ya guys ya. Jadi polihidramnion itu ketuban yang berlebih dan itu ciri-cirinya seperti ini. Kalau oligohidramnion itu ketubannya yang kurang. Kalau kehamilan kembar itu jadi dia hamil ganda, bayinya ada 2 dan biasanya ciri-cirinya itu ada detak jantungnya terdengar di 2 tempat. Kalau IUFD itu ciri-cirinya itu DJJ-nya tidak terdengar karena bayinya sudah meninggal. Sedangkan IUGR itu adalah jadi pertumbuhannya terhambat dan biasanya ciri-cirinya itu TFU-nya tidak sesuai dengan masa kehamilannya, jadi lebih kecil. Sedangkan di sini di soal ciri-ciri di sini itu mengarah ke polihidramnion, yaitu ketubannya yang berlebih gitu. Kita lanjut soal nomor 2 ya guys. Di nomor 2 ini Nyonya H G1P0A0 usia kehamilannya 18 minggu. Datang ke bidan J dengan keluhan keluar darah yang banyak dari kemaluannya, disertai adanya kontraksi. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa serviknya terbuka dan sebagian janin sudah keluar. Diagnosis yang dapat ditegakkan dari kasus Nyonya H adalah, kita lihat jawabannya, A. Missed abortion, B. Abortus imminens, C. Abortus insufficiens, D. Abortus complete, dan E. Incomplete. Kalau missed abortion itu, jadi si janinnya itu sudah meninggal di dalam rahim, tapi tidak ada tanda-tanda seperti keguguran biasanya. Terus kalau abortus imminens itu, biasanya itu keguguran, tapi si serviknya itu masih tertutup, sedangkan di sini serviknya terbuka ya guys ya. Terus abortus insufficient itu serviknya sih sudah terbuka, tapi hasil konsepsinya itu biasanya masih utuh di dalam rahim gitu. Kalau abortus complete itu jaringan hasil konsepsinya itu sudah keluar semua, dan yang E itu abortus incomplete. Nah, kalau dilihat dari soal ini sesuai dengan abortus incomplete ya guys ya, karena serviknya sudah terbuka dan sebagian jaringannya sudah keluar. Jadi jawabannya adalah E ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Nyonya G berusia 22 tahun, G1P0A0 mengatakan hamil 2 bulan. Datang ke PMB mengeluh mengeluarkan flek-flek darah dari kemaluan dan perut terasa mules. Hasil pemeriksaan inspekul didapatkan belum ada pembukaan. Asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah kalau misalkan hasil inspekulanya belum ada pembukaan, berarti ini ke kemungkinan sih ini tuh abortus imminens ya, jadi masih bisa dapat dipertahankan gitu guys.
Pada kasus abortus imminens tidak ada pengobatan khusus guys, tetapi asuhan yang biasa dilakukan adalah dengan istirahat tirah baring, kurangi aktivitas fisik, hindari hubungan seksual, dan observasi jumlah perdarahan. Jadi benar ya kalau misalkan jawabannya dilihat dari sini, yang A lakukan kuretase ini bukan, B istirahat tirah baring. Jadi jawabannya B ya, istirahat tirah baring dan observasi perdarahannya. Rujuk ke RS, observasi jumlah perdarahannya ya benar, tapi lebih mengarah ke istirahat tirah baring. Pemberian terapi anti pendarahan. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Nyonya A berusia 30 tahun, G2P1A0 mengatakan hamil 8 bulan. Datang ke rumah sakit mengeluh kaki dan tangannya bengkak. Hasil anamnesa menyatakan bahwa ibu pernah menderita hipertensi sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90, nadi 100 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, dan respirasinya 20 kali per menit. Pemeriksaan lab protein urinnya positif. 1. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut. A. Preeklamsi ringan. B. Preeklamsi berat. C. Hipertensi esensial. D. Superimposed eklamsi. Dan E. Eklamsi. Kalau dilihat dari ciri-ciri di soalnya, yaitu 150/90 dan ada protein urin positif 1, itu adalah preeklamsi ringan ya guys ya. Jadi jawabannya ini preeklamsi ringan. Karena kalau preeklamsi berat itu biasanya tekanan darahnya sistoliknya itu 160 ke atas dan diastoliknya 110 ke atas. Sedangkan di sini dan protein urinnya juga positif 2, sedangkan di sini 150/90. Hipertensi esensial itu adalah si ibunya itu sudah mengalami hipertensi dari sebelum hamil gitu. Kalau di sini disebutkan ini usia kehamilannya sudah 8 bulan ya guys ya. Jadi ini termasuk ke preeklamsi ringan. Lalu superimposed eklamsi itu jadi dianya preeklamsi tapi ada tanda-tanda lain juga seperti nyeri ulu hati, terus kepalanya pusing yang berlebih gitu guys. Jadi ada tanda-tanda lain juga nantinya kalau misalkan superimposed eklamsi. Kalau eklamsi sendiri adanya kejang biasanya bisa sampai koma guys gitu. Jadi sesuai dengan soal di sini, ciri-ciri di sini berarti ini jawabannya adalah preeklamsi ringan ya karena tekanan darahnya 150/90 dan protein urinnya positif 1. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G2P1A0, hamil 9 bulan, datang ke RS mengeluh tadi malam jatuh di kamar mandi dan keluar darah dari jalan lahir berwarna merah kehitaman. Klien merasakan nyeri pada perutnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar umum lemah, tekanan darahnya 100/70, nadanya 76 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, dan palpasi abdomen teraba tegang. Dan DJJ sulit didengar. Diagnosis yang tepat sesuai kasus di atas adalah A. Atonia uteri, B. Sisa plasenta, C. Plasenta previa, D. Solusio plasenta, dan E. Retensio plasenta. Kalau dilihat dari ciri-ciri di sini, si ibunya jatuh di kamar mandi, terus ada keluar darah berwarna kehitaman, abdomen teraba tegang, dan JJ sulit didengar itu kemungkinan besar adalah solusio plasenta. Apa sih solusio plasenta? Solusio plasenta itu adalah si plasentanya itu lepas dari tempat dia melekatnya sebelum waktunya. Bisa aja karena dia jatuh di kamar mandi jadi si plasentanya lepas. Sedangkan atonia uteri ini adalah keadaan di mana uterus tidak dapat berkontraksi. Dan itu biasanya terjadi setelah persalinan. Sisa plasenta juga biasanya setelah persalinan, yaitu adanya sisa plasenta di dalam rahim sehingga terjadi perdarahan. Kalau plasenta previa sendiri itu adalah si plasentanya itu menutupi jalan lahir. Biasanya kalau keluar darah pun bukan merah kehitaman tapi merah segar. Dan kalau retensio plasenta itu adalah si plasentanya itu belum lepas selama lebih dari 30 menit setelah bayi lahir, jadi tertahan di dalam rahim. Jadi jawaban yang benar adalah D ya guys, solusio plasenta. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Nyonya P berusia 40 tahun, G4P2A1, hamilnya 3 bulan. Datang ke PMB mengeluh nyeri hebat pada perut bagian bawah dan mengeluarkan darah. Hasil pemeriksaan kadar umum tekanan darah
keadaan umumnya lemah, tekanan darah 90/60, nadi 70 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasinya 18 kali per menit, dan hasil pemeriksaan dalam porsio menutup. Ini ada nyeri goyang porsio. Diagnosis yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Solusio placenta, B. mola hidatidosa, abortus incipient, dan D. abortus imminens, dan E. kehamilan ektopik terganggu. Di sini sudah jelas ya guys, ada ciri-ciri apa sih nyeri goyang porsio, dan ciri-ciri nyeri goyang porsio itu ada diagnosanya itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Gitu. Karena ini terjadi di usia kehamilan trimester awal ya, 3 bulan. Gitu. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Nyonya A berusia 24 tahun, G1 penol A0, hamilnya 8 bulan, datang ke PMB. Mengeluh sering merasakan mudah lelah, sering buang air kecil, dan sering minum. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, dan respirasi 18 kali per menit, dan ada udim di kaki. Pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan kasus tersebut adalah kita lihat dulu jawabannya, urin rutin, urin protein, urin lengkap, urin reduksi, dan urin sewaktu. Kalau dilihat dari soal, ini ada ciri-ciri mudah lelah, sering buang air kecil, dan sering minum. Ini tuh kalau misalkan lagi hamil tuh mengarah ke diagnosa diabetes mellitus. Jadi kemungkinan besar cek labnya itu adalah urin reduksi. Jadi untuk mengetahui apakah ada glukosa di dalam urinnya gitu guys. Kita lanjut lagi jadi jawabannya D ya. Lanjut lagi ke nomor 8. Seorang ibu memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit, mengaku hamil 8 bulan, kenaikan BB selama kehamilan cuma 5 kilo, tekanan darah 120/80, DJJ 148 kali per menit, dan TFU-nya 1-2 jari di atas pusat. Kepala belum masuk panggul, pemeriksaan HB 8,9. Ini anemia ya, protein urin negatif. Kita lihat apa pertanyaannya. Apakah diagnosis kasus Nyonya F? Berarti diagnosanya ya, A. anemia ringan, anemia sedang, anemia berat, C. anemia fisiologis, dan E. anemia aplastik. Dilihat dari hasil HB-nya 8,9, ini termasuk ke anemia ringan ya. Berarti jawabannya A. Kalau anemia sedang itu, maaf, ini termasuk ke anemia sedang ya. Karena HB-nya 8,9. Jadi jawabannya itu adalah B, anemia sedang. Kalau anemia ringan itu 10 sampai 10,9. Kalau anemia sedang itu dari 8 sampai 9. Kalau anemia berat itu di bawah 7 gitu. Kalau anemia aplastik itu biasanya karena sum-sum tulang belakangnya itu tidak dapat memproduksi si sel darah merah gitu guys. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Seorang ibu memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit, mengaku hamil 8 bulan. Kenaikan BB selama kehamilan 5 kilo, tekanan darah 90/80, dan JJ 108. Ini soalnya sama dengan yang tadi ya, cuman mungkin akan beda pertanyaannya. TFU 1-2 jari di atas pusat, kepala belum masuk panggul, pemeriksaan HB-nya 8,9 gram. Protein urin negatif. Nah, pertanyaannya apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan? A. Memberikan tablet FE 2x1, memberikan tablet FE 1x1, C. Menganjurkan ibu makan kaya zat besi, D. Merujuk ibu ke rumah sakit, E. Memberikan makanan tambahan. Karena ini anemia sedang, makanya jawabannya adalah A ya guys, memberikan tablet FE 2x1. Kalau FE 1x1 mah anemia ringan, terus kalau zat besi mah anemia ringan, anemia sedang ini termasuk ya, tapi yang paling yang paling penting itu adalah tablet FE-nya supaya kekejar si HB-nya gitu. Kalau merujuk ke RSMA biasanya kalau misalkan udah anemia berat gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Pertanyaannya sama, soalnya sama, bukan soal sih. Narasinya sama dan pertanyaannya yang beda ya. Seorang ibu memeriksakan kehamilan ke rumah sakit, mengaku hamil 8 bulan, kenaikan BB selama kehamilan 5 kilo. Tekanan darahnya 120/80, DJJ 148, TFU 1-2 jari di atas pusat, kepala belum masuk panggul, pemeriksaan HB 8,9. Pertanyaannya, apakah diagnosa potensial janin yang mungkin
muncul. A. IUFD, B. IUGR, C. Fetal distress, D. Solusio plasenta perdarahan postpartum. Nah, kalau untuk anemia itu biasanya diagnosa potensial janinnya itu mengarah ke IUGR ya. Jadi nanti berat badan bayinya itu kurang dari usianya biasanya gitu. Jadi jawabannya B ya. Kita lanjut. Nah, untuk nomor 11 ini nanti kalian yang jawab di kolom komentar ya. Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E. Nanti kalau jawaban kalian yang benar, nanti aku pin ya jawabannya. Oke guys, segitu aja video pembahasan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya subscribe channel aku. See you tomorrow. Assalamualaikum, bye-bye.